mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo adik-adik, siapa yang penasaran dengan kisah selanjutnya? Kemarin kita sampai pada kisah sahabat Utbah radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita berpindah mengikuti jalan pasukan perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yuk, adik-adik, kita lanjutkan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengirimkan seorang panglima perang pasukan muslimin sebagai utusan kepada Kisra Yazdajur, dipimpin An-Nu'man bin Muqarrin untuk mendakwahinya masuk ke dalam Islam ke Kisra. Kisra pun mengizinkannya adik-adik. Sang Kisra bertanya, "Apakah ia menyebabkan kalian datang ke negeri kami dan mendorong kalian untuk memerangi kami? Mungkin kalian berani lancang terhadap kami karena kami sibuk dari kalian dan kami tidak ingin berperang dengan kalian." An-Nu'man radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menyayangi kami. Kemudian Dia mengirim kepada kami seorang Rasul yang mana Dia menunjukkan kepada kebaikan dan memerintahkan dengan kebaikan. Beliau mengenalkan keburukan dan melarang kami darinya. Beliau menjanjikan kepada kami, jika kami memenuhi ajakannya, niscaya Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah pun kemudian menggantikan kesempitan kami menjadi kelapangan, kerendahan kami menjadi kemuliaan, sikap kami yang saling bermusuhan menjadi persaudaraan dan kasih sayang. Maka wahai Kisra, kami mengajak kalian untuk masuk ke dalam agama kami. Sesungguhnya agama ini memindahkan pemeluknya dari kegelapan, kezaliman, serta kekufuran kepada cahaya dan keadilan iman. Jika kalian memenuhi ajakan kami masuk Islam, maka kami akan meninggalkan kitabullah dari kalian. Kami akan berusaha agar kalian mengamalkannya dan berhukum dengan hukum-hukumnya. Kemudian kami akan kembali dari kalian, membiarkan kalian mengurus pemerintahan kalian sendiri. Tapi jika kalian enggan masuk agama Allah, maka kami akan mengambil dari kalian upeti dari kami, dan kami akan menjaga kalian. Jika kalian enggan membayar upeti, maka kami akan memerangi kalian." Nah adik-adik, saat itu murkalah Yazdajur ketika mendengar hal itu. Dia berkata, "Aku tidak mengetahui suatu umat di muka bumi yang lebih sengsara daripada kalian. Lebih sedikit jumlahnya, lebih dahsyat perpecahannya, dan lebih buruk keadaannya. Jika kebutuhan yang mendorong kalian datang kepada kami, maka kami akan berintahkan untuk memberikan bahan makanan kepada kalian sampai negeri kalian hijau. Kami akan memberikan bantuan pakaian kepada pemimpin dan pemuka kalian. Kami akan mengangkat seorang raja bagi kalian dari kami yang akan bersikap sangat baik kepada kalian." Namun, seorang utusan kaum muslimin menjawabnya dengan jawaban yang membuat api kemarahan kembali menyala. "Pergilah kalian. Tidak ada sesuatu pun yang aku punya untuk diberikan kepada kalian. Beritahulah kepada pemimpin kalian. Aku akan mengirim Rustum kepadanya, sehingga Rustum akan menguburnya dan mengubur kalian bersama di parit-parit Al-Qadisiyah." Rustum adalah seorang panglima Persia yang sangat terlatih adik-adik. Kemudian sang Kisra memerintahkan untuk diambilkan sewadah tanah. "Bawa tanah ini kepada orang yang paling mulia dari utusan ini. Bawalah tanah ini
di hadapan kalian, sehingga bisa dilihat orang-orang sampai dia keluar dari gerbang ibu kota kerajaan kita. Asim pun membawa tanah itu di atas untanya dan dibawa ke hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan tidak lama adik-adik, terjadilah perang Al-Qadisiyah. Yazdajur mengumpulkan satu pasukan yang sangat besar berjumlah 80.000 pasukan terlatih adik, dengan persenjataan lengkap dan persiapan yang sangat matang. Panglima mereka bernama Rustum, tentara yang diperkuat dengan 33 pasukan bergajah adik-adik. Oh ya adik-adik, sebelumnya ketika dua pasukan berhadapan, Rustum meminta Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk mengutus seorang yang berakal dan berilmu yang akan ditanyai, karena Rustum merasa takjub dengan orang-orang Arab. Apakah yang mengumah mereka dahulu tunduk di bawah Persia? Kemudian Sa'ad mengirimkan Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian masuklah Rib'i menemui dengan membawa pedang, perisai, serta menunggangi kuda yang pendek. Ketika Rib'i melihat perhiasan mereka dan sombongan mereka, dia ingin menampakkan bahwa dia menganggap rendah perhiasan dunia mereka. Rib'i pun masuk dengan mengendarai kudanya, sehingga ujung hamparan terinjak kuda itu. Kemudian dia turun dan mengikat kudanya pada sebagian bantal mereka yang sangat mahal. Rib'i menemui mereka dengan mengangkat kepala dan menegapkan langkah kakinya. Dia juga membawa senjatanya dan memakai baju besi serta topi bajanya. Mereka berkata kepadanya, "Letakkan senjatamu." Maka Rib'i menjawab dengan berani, "Aku bukan datang kepada kalian karena aku yang butuh, tetapi kalianlah yang mengundangku. Jika kalian mau, biarkan aku demikian. Jika tidak, aku akan kembali." Maka Rustum berkata, "Izinkanlah dia." Rustum berkata, "Sebenarnya, apa yang mendorong kalian untuk datang ke sini?" Rib'i menjawab, "Allah mengirim kami agar kami mengeluarkan orang yang Allah kehendaki dari pengibadahan makhluk yang merupakan hamba menuju pengibadahan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada kelapangannya, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka Allah mengirim kami dengan agamanya kepada seluruh makhluk-makhluknya, agar kami semua mengajak mereka kepadanya. Barang siapa yang menerima hal itu, maka kami akan menerima itu darinya, dan kami akan kembali. Namun barang siapa yang enggan, maka kami akan memeranginya selamanya sampai kami memperoleh janji Allah." Rustum bertanya, "Apa janji Allah?" Rib'i menjawab, "Surga. Surga bagi orang yang meninggal karena memerangi orang-orang yang enggan, dan kemenangan bagi orang yang tersisa." Kemudian Rustum meminta untuk memberi tenggang, namun mereka tidak mau memberi tenggang lebih dari 3 hari. Akhirnya perang pun berlangsung adik-adik. Selama 3 hari, pasukan muslimin menderita banyak kerugian karena tentara-tentara bergajah pasukan Persia. Pasukan bergajah ini mengejutkan karena tidak biasa dilihat ada pasukan bergajah yang seperti itu. Tetapi adik-adik, para pahlawan kaum muslimin tetap sabar dan berperang sampai datang pertolongan Allah. Pada hari keempat dari jalannya peperangan, Allah mengirimkan angin yang sangat kencang, sehingga angin itu menghancurkan pasukan Persia yang beragama Majusi adik-adik. Mereka pun lari di setiap tempat. Panglima mereka, Rustum, terbunuh pada peperangan ini. Dan terbunuhlah 10.000 pasukan Majusi. Dan dari kaum muslimin yang meninggal sekitar 2.500 orang. Nah adik-adik, masih berlanjut nih kisahnya. Namun kelanjutannya sabar ya. Kita tunggu serial berikutnya. Sampai jumpa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.